Shalom, salam sejahtera pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Di Tempat Maha Kudus. Ini adalah pelajaran lanjutan dari pelajaran yang kemarin yang kita pelajari berjudul Bait Suci Surgawi. Pelajaran kita pada hari ini, Di Tempat Maha Kudus, dikaitkan dengan hari pendamaian. Mengapa demikian? Tempat Maha Kudus adalah satu ruangan di dalam bait suci yang dimasuki oleh imam besar pada satu-satunya hari dalam sepanjang tahun, yaitu hari pendamaian. Para imam melayani setiap hari sepanjang tahun, tetapi pada hari pendamaian yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Kippur, mata seluruh orang Israel tertuju ke bait suci. Dalam Imamat 16 dan 23 diberikan instruksi yang sangat jelas tentang hari pendamaian tersebut. Semua kegiatan rutin dihentikan. Semua orang berpuasa. Saya membaca artikel bahwa bahkan bangsa Israel itu berpuasa 25 jam. Sementara imam besar memasuki hadirat Allah, bagi mereka bangsa itu di tempat Maha Kudus, umat itu memeriksa hati mereka. Mereka mencari Allah dalam kerendahan hati dan pengakuan yang tulus. Siapapun yang tidak menderita pada hari pendamaian akan dilenyapkan, tanda kutip, tidak lagi menjadi bagian dari umat pilihan Allah tersebut. Pada hari pendamaian, imam besar akan membawa darah kambing Tuhan ke dalam bait suci dan memercikkan darah itu ke peralatan-peralatan yang ada di dalam bait suci. Ada dua kambing yang dipersiapkan pada hari itu. Yang pertama tadi sebagai korban, dan yang kedua dipersiapkan sebagai kambing yang menjadi penanggung dosa bangsa itu, sebagai simbolis. Kambing yang kedua ini disebut dengan kambing hitam Azazel. Darah yang dipindahkan ke dalam bait suci pada waktu upacara harian sepanjang tahun itu menunjukkan pencatatan dosa. Dan Allah bertanggung jawab atas pengaturan akhirnya. Sekarang, pada hari pendamaian, pada hari Yom Kippur, darah tersebut dipindahkan keluar dari bait suci dan diletakkan di atas kepala kambing hitam Azazel. Ini mewakili iblis dan mengungkapkan tanggung jawab utamanya atas masalah dosa. Kambing ini akan dibawa jauh ke padang belantara oleh seorang yang sudah dikhususkan. Allah memiliki bait suci yang bersih sekarang dan umat yang bersih. Di bait suci surgawi, Kristus juga melayani kita sebagai imam besar yang memberikan pendamaian bagi kita. Pertama-tama di tempat kudus dan sekarang di tempat yang maha kudus. Kita akan melewati penghakiman besar ini karena Yesus sang pengganti kita itu, seperti yang dikatakan Ellen Goldwhite, kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang di dalamnya kita tidak punya hak apapun. Sebagai hasil dari kebenaran ini yang diperhitungkan kepada kita, kita akan membuat jiwa kita menderita saat kita berpaling dari dosa. Itu artinya kita tidak lagi merasa nyaman dengan dosa-dosa kita dan tidak lagi memaafkan atau berpegang teguh pada dosa-dosa yang kita sayangi. Tetapi kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan hidup dalam kekudusan. Bila mana ada pertanyaan dari saudara-saudara yang kukasihi, saudara boleh mencantumkannya dalam kolom komentar. Tuhan memberkati kita, selamat belajar.